Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahayu Firly Humairo dan rekan saya Rena Fauzia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran online menggunakan kombinasi antara PowerPoint dan iSpring. Di sini kami menggunakan materi 5/4. Namun sebelumnya kami sudah membuat PowerPoint tentang 5/4 terlebih dahulu, di mana isi PowerPoint tersebut adalah: yang pertama, ada pengertian apa itu 5/4. Yang kedua, ada bagian-bagian 5/4. Yang ketiga, ada jaring-jaring 5/4. Yang kelima, ada rumus-rumus 5/4 seperti volume dan rumus luas permukaan 5/4. Kemudian ada juga contoh soal serta ada juga pembahasan dari contoh soal tersebut. Lalu, yang terakhir ada latihan-latihan soal. Cara membuat PowerPoint tersebut yaitu kami membuatnya dengan cara seperti membuat PowerPoint pada umumnya. Dan sebelumnya kami sudah mencari referensi di Google tentang template untuk button yang akan kita buat nanti. Di sini kami menggunakan 3 template untuk button pada toolbar menu utama. Karena ini ukurannya kebesaran, jadi kita kecilkan terlebih dahulu. Lalu diatur sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Karena saya di sini inginnya diposisikan di tengah, jadi saya posisikan template tersebut di tengah-tengah PowerPoint. Nah, lalu dijajar seperti ini. Jika kalian inginnya di zigzag juga tidak apa-apa, silahkan. Lalu diposisikan dengan jarak yang sama. Karena ini menurut saya ketiga-tiganya ini terlalu kecil, jadi saya besarkan. Lalu diposisikan di tengah lagi. Kemudian untuk template yang kedua dan pertama juga disamakan ukurannya dengan template yang ketiga tadi. Kemudian diposisikan di tengah-tengah lagi. Karena saya ingin ada 3 menu toolbar pada menu utama, yaitu menu materi, menu contoh soal, dan menu latihan soal. Jadi, cara membuat teksnya yaitu dengan text box biasa pada tab insert. Kemudian diatur fontnya, ukurannya. Ini saya pakai bold. Kemudian diatur sesuai dengan selera kalian masing-masing. Tulisan ini tinggal saya copy saja biar nanti tidak men-setting ulang tentang fontnya. Nah, terus dipaste, terus diposisikan, terus diganti tulisannya. Karena saya maunya contoh soal, jadi saya ketik contoh soal. Lalu diposisikan, dirapikan. Karena menurut saya belum di tengah-tengah, jadi saya tengahkan. Saya pakai CTRL-E, rata tengah. Kemudian saya copy, lalu paste lagi, tinggal mengganti tulisannya saja. Dari contoh soal jadi ke latihan soal.
Ini tinggal disetting ulang saja sesuai dengan selera kalian masing-masing. Karena menurut saya belum tengah, jadi tulisannya saya besarkan ini, kotakannya. Ini contoh soal juga fontnya kebesaran. Saya samakan fontnya dengan, ukuran fontnya dengan font yang latihan soal tadi. Kemudian saya tengahkan lagi, biar rapi. Ini template yang tadi saya beri efek biar tidak kesannya monoton. Jadi saya bikin ada bayang-bayangannya. Namun ternyata saya rasa ini jelek, jadi saya ganti lagi. Nah, sudah. Sekarang biar tidak nanti tergeser-geser, jadi template yang saya download awal tadi dengan tulisan materi saya grup. Begitu pula dengan template-template menu toolbar yang lain. Template yang warna orange dan contoh soal saya grup, lalu template yang warna biru dengan latihan soal saya grup lagi. Jadi ketika menggeser, kedua-duanya antara template dan tulisan materi itu sama-sama kepindah. Tinggal diposisikan sesuai dengan selera kalian lagi. Kemudian pada slide yang kedua. Nah, pada slide kedua ini terdapat pada menu materi, pada tombol materi pada slide awal tadi. Di sini saya ingin pada slide kedua saya beri tombol selanjutnya dan sebelumnya. Karena ini materi-materi yang pertama, jadi saya beri tombol untuk selanjutnya saja. Kita cari template untuk backgroundnya. Background tempat tulisan tombolnya. Nah, ini ternyata kebesaran lagi, jadi saya kecilkan. Karena ini bentuknya vertikal, jadi saya rotate ke horizontal. Ini saya posisikan dulu. Nah, ini sekarang saya rotate right. Nah, dirotasi ke kanan. Saya posisikan, saya inginnya di pojok kanan bawah. Saya beri tombol selanjutnya. Lalu bagaimana tulisan selanjutnya? Saya di sini tidak memakai kata selanjutnya, namun saya memakai panah ke kanan yang artinya itu slide ke selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini saya gambar manual panah ke kanannya. Tinggal diatur warna, ukuran, dan memposisikan di mananya terserah kalian, sesuka hati kalian pokoknya. Saya di sini memakai warna hitam, lalu ukurannya segini. Lalu saya posisikan di tengah-tengah template tersebut. Saya rasa kurang besar ini, jadi saya besarkan lagi. Setelah itu saya posisikan di tengah-tengah template. Setelah selesai,
di grup lagi, jangan lupa di grup. Nah ini, diklik satu-satu, pakai shift ya. Templatenya diklik sekali, tombol shift, sambil diklik templatenya dan panahnya tadi. Jadi keklik dua-duanya, terus di grup. Itu tadi saya kopas karena saya kepinginnya dua arah sebelum dan selanjutnya. Tapi karena ini pengertian adalah materi yang pertama, jadi saya hanya ingin selanjutnya saja, tombol selanjutnya saja maksud saya. Kemudian saya copy, terus saya pastekan pada slide ketiga atau pada materi yang kedua. Kemudian saya copy, lalu saya paste lagi untuk tombol sebelumnya. Karena panah ini mengarah ke kanan, jadi saya flip horizontal, saya copy paste dulu, diposisikan, disejajarkan, lalu saya flip horizontal. Nah, jadinya mengarah ke kiri panahnya, jadi tombol sebelumnya gitu. Ini sudah tidak usah di grup lagi karena saya mengcopy dari tombol selanjutnya. Jadi tombol sebelumnya tidak usah di grup lagi karena sudah otomatis ke grup sendiri. Ini saya copy paste, saya shift dulu, saya klik tombol sebelumnya, saya klik tombol sesudah atau selanjutnya, kemudian saya copy, kemudian saya paste pada slide ke-4. Karena ini masih lanjutan dari materi yang kedua, yaitu bagian-bagian 5 segi 4, jadi saya inginnya ada tombol sebelum dan selanjutnya. Kemudian lanjut ke slide yang keempat. Karena menurut saya jaring-jaringnya ini terlalu kebesaran, jadi saya kecilkan agar tidak menutupi tombol sebelum dan selanjutnya. Nah, diposisikan agar tidak tertutupi. Seperti ini. Kemudian lanjut ke slide yang nomor 6. Ini sama, tinggal di copy lalu dipaste. Karena menurut saya itu rumusnya tertutupi sedikit, jadi saya agak ke kanankan sedikit dan saya ke bawahkan dikit. Karena rumus-rumus ini sudah memasuki materi yang terakhir, jadi saya hanya ingin terdapat tombol sebelumnya saja. Jadi agak sedikit berbeda dengan tombol-tombol yang ada pada slide ketiga, keempat, dan kelima. Ini saya kopas terlebih dahulu. Di situ di pojok kiri bawah saya inginnya saya kasih tombol home. Jadi nanti ketika mengklik tombol home tersebut, kita akan balik lagi ke slide awal. Jadi mengklik lagi, milih toolbar yang mana, milih menu yang mana, materi, contoh soal atau latihan soal. Itu tadi yang saya kopas hanya backgroundnya saja atau templatenya saja. Lalu ini saya mencari lagi, sebelumnya saya sudah mencari tombol home yang PNG jelasnya ya, bukan yang JPEG atau JPG. Nah ini saya kopas. Nah, ternyata kebesaran, jadi saya kecilkan sesuai dengan background yang ada tadi. Saya rasa masih kurang kecil, jadi saya kecilkan lagi, terus saya posisikan di tengah-tengah. Ternyata masih kebesaran, jadi saya kecilkan lagi. Pokoknya diatur sesuai dengan selera kalian.
Ini saya posisikan agar di tengah-tengah. Ini saya masih memposisikan agar bisa tepat di tengah-tengah. Nah, setelah selesai, jangan lupa shift, terus diklik satu-satu, home dan backgroundnya, terus di group, biar kalau kegeser, dua-duanya ikut kegeser semua, begitu. Tombol home-nya ini saya copy, terus saya pastekan di slide ke-7 atau pada menu toolbar contoh soal. Jadi ketika ngeklik contoh soal, nanti hanya tombol home saja yang muncul. Oh iya, di sini saya juga menyediakan penyelesaian pada contoh soalnya. Jadi saya ingin pada contoh soal ini ada 2 tombol, yaitu tombol home ke menu utama dan tombol penyelesaian. Jadi ini backgroundnya saya copy dulu, saya geser, saya luruskan, terus saya kasih text box. Karena tadi kan bukan menggunakan text box, karena tadi tombol home itu tadi menggunakan gambar. Jadi saya ini ngetik text box, terus saya ketik penyelesaian, terus diatur ukuran font dan font hurufnya gimana, sesuai dengan selera kalian. Lalu diposisikan lagi agar di tengah-tengah. Kemudian ini backgroundnya saya panjangkan. Ini tinggal diatur sesuka hati. Nah, ini saya grouping lagi. Ketika saya menggeser, dua-duanya background dan tulisannya ikut kegeser semua. Setelah selesai, ke slide ke-8. Nah, pada tombol penyelesaian ini saya inginnya ada tombol sebelum dan selanjutnya. Maka dari itu saya kopas tombol-tombol yang sebelumnya tadi. Nah, tinggal dikopas. Kemudian di slide ke-9 juga seperti itu. Namun, saya di sini hanya ingin tombol sebelumnya saja, karena tombol selanjutnya itu ada latihan soal. Latihan soal ada di menu toolbar home, jadi saya kepinginnya hanya ada tombol sebelum dan tombol home saja. Caranya juga masih sama, tinggal diposisikan. Nah, ini sekarang ke slide terakhir atau latihan soal. Nah, latihan soal ini saya inginnya penonton saya yang mencoba latihan soalnya. Maka dari itu, di sini saya tidak sediakan tombol sebelum dan sesudahnya atau setelah. Setelah selesai, setelah mengurus semua tombol-tombol yang Anda inginkan, yang kalian inginkan, sekarang mengoperasikan tombol-tombol tersebut biar cocok. Misal pada tombol materi. Tombol materi, oh materi, berarti slide keberapa materi itu, gitu.
Nah, sekarang ini caranya insert, terus action. Terus ini slide ke berapa? Karena materi tadi pada slide kedua, jadi saya klik slide kedua. Begitu. Oh iya, tadi jangan lupa di ungroup. Karena kalau di group tidak bisa pakai action. Jadi di ungroup dulu, habis itu di action, terus habis itu di grouping lagi. Kemudian ganti yang menu contoh soal. Di ungroup dulu, habis itu dikasih action. Actionnya ini dikasih pada backgroundnya, pada yang kuning-kuningnya tadi, bukan di tulisannya. Karena menu contoh soal tadi pada slide ke-7, jadi saya kasih actionnya pada slide ke-7. Gitu, jangan lupa di group lagi. Begitu pula dengan yang latihan soal, di ungroup terus dikasih action. Dan diinget-inget latihan soal tadi pada slide keberapa. Di sini saya tadi slide ke-10. Jadi saya pilih slide, terus slide ke-10. Terus di OK atau enter. Habis itu jangan lupa shift, diklik tulisan latihan soal sama backgroundnya tadi. Habis itu di group. Setelah selesai, kita pindah ke slide yang kedua pada tombol selanjutnya. Nah, ini di ungrouping dulu. Diklik terus di ungroup. Nah, yang backgroundnya diklik terus di tab insert, terus di action, hyperlink to. Caranya sama seperti tadi, slide ke selanjutnya. Karena ini tadi slide kedua, jadi selanjutnya slide yang ketiga. Jadi terus klik OK, terus klik OK lagi. Terus shift, terus saya klik backgroundnya sama klik panahnya, terus saya grouping lagi. Ini juga sama, tombol selanjutnya dulu di ungroup, habis itu diklik sembarang tempat, terus diklik backgroundnya, habis itu klik insert, terus klik action, hyperlink to. Yang bawah sendiri ada slide, habis itu slide berikutnya, berarti slide keempat. OK atau enter. Setelah sudah, di grouping lagi. Habis itu yang tombol sebelumnya di ungroup dulu. Habis itu klik sembarang tempat, terus klik backgroundnya. Habis itu klik action, terus hyperlink to. Kemudian pilih slide. Karena ini sebelumnya, jadi ini slide ketiga, jadinya kalau sebelumnya slide kedua atau slide pengertian. Sudah, kalau sudah di grouping lagi, diklik satu-satu pakai shift, terus habis itu di group. Berlaku juga untuk slide keempat dan kelima. Karena tombolnya juga sama ya. Diingat-ingat, di ungroup dulu, habis itu diklik sembarang tempat, terus diklik backgroundnya, habis itu klik insert, terus action, habis itu klik hyperlink to, habis itu pilih yang bawah sendiri ada tulisan slide, habis itu dipilih. Kalau selanjutnya berarti slide setelahnya, kalau tombol sebelumnya berarti slide yang sebelumnya, begitu. Terus diklik satu-satu pakai tombol shift. Background diklik, habis itu sama tanda panahnya diklik, habis itu di grouping lagi.
Kemudian yang rumus-rumus ini. Tombol sebelum dan selanjutnya sama seperti yang tadi caranya. Saya hapus karena menurut saya rumus-rumus ini materi yang terakhir pada toolbar materi yang di menu utama tadi. Jadi tombol selanjutnya saya hapus. Di sini saya menu home sama kayak tadi, di ungroup dulu, habis di ungroup terus klik sembarang tempat. Habis itu klik backgroundnya, terus insert, terus action, terus hyperlink to. Karena tombol home ini first slide atau yang bawah sendiri ada pilihan slide, klik slide pertama. Habis itu di grouping lagi. Yang tombol sebelumnya juga di hyperlink juga ya. Ini tadi saya kelupaan. Ini tombol home juga sama seperti tadi, di ungroup, habis itu di klik sembarang tempat, habis itu klik backgroundnya, habis itu di insert terus dikasih action. Sekarang ganti yang tombol penyelesaian. Di ungroup, klik background, terus hyperlink to. Karena penyelesaian ada pada slide selanjutnya, jadi saya klik slide ke-7. Slide ke-8. Mohon maaf. Kemudian ini tombol sebelum sama selanjutnya juga sama seperti yang awal-awal tadi caranya. Jangan lupa di grouping lagi ya, biar ndak kemana-mana. Lalu ini slide ke-9. Ada tombol home, tombol sebelum, dan tombol selanjutnya. Ini saya klik shift ya. Saya tombol shift, saya klik shift di keyboard, habis itu saya klik satu-satu. Biar unggroupnya cepet, kayak gitu. Makanya saya shift. Ini tombol home, caranya sama kayak yang tombol home sebelum-sebelumnya. Sekarang tombol sebelumnya. Karena ini slide ke-9 jadi slide ke-8 ini. Hyperlink to-nya. Nah, jangan lupa di group lagi. Sekarang tombol selanjutnya. Sekarang ini ada di slide ke-9, jadi kalau selanjutnya jadi slide ke-10. Nah, oke. Karena saya tidak menginginkan ada tombol selanjutnya pada slide ke-9, jadi saya hapus saja, terus saya posisikan
tombol sebelumnya di sebelah pojok kanan bawah. Mengapa saya tidak ingin? Karena di slide ke-10 ini menu latihan soal ada di menu utama tadi. Ada tombolnya. Jadi saya tidak ingin slide ke-9 ada tombol selanjutnya. Begitu. Ini juga sama caranya, tombol home di ungroup, terus habis itu dikasih action, backgroundnya yang dikasih. Nah, oke. Terus di grouping lagi. Setelah selesai kita balik ke slide pertama, kemudian saya slideshow. Saya cek lagi apakah ada yang keliru atau enggak. Ini selanjutnya. Apakah ke slide selanjutnya? Ya, betul. Slide sebelumnya. Nah, selanjutnya lagi, selanjutnya. Terus selanjutnya lagi. Sebelumnya. Selanjutnya lagi. Ini sebelumnya dulu. Nah, habis itu home. Apakah balik lagi ke slide pertama? Ya, ternyata balik lagi, terus contoh soal, terus penyelesaian, terus sebelumnya, nah, terus home, ternyata balik lagi, ini latihan soal, terus habis itu home lagi, ya ternyata ke menu utama atau menu home lagi. Nah, tadi kan sudah disiapkan tempat konten untuk latihan soal yang terdapat pada slide pertama. Untuk membuat latihan soal, kita membuat slide khusus untuk latihan soal. Nah, sebelumnya kita harus download iSpring Stub. Jika udah terdownload, nanti otomatis ada pada PPT atau PowerPoint. Selanjutnya kita klik kuis pada menu insert. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita klik kuis lagi. Nah, muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik introduce. Nah, ini untuk judul. Kita tulis latihan soal. Untuk ini, yang bawah ini untuk deskripsinya. Kita ketikkan kerjakan soal berikut dengan benar dan teliti. Selanjutnya, kita isi data diri atau password. Nah, di sini ada from file, bisa kita ganti, kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kita tulis nama, kelas, dan nomor absen. Ini jika tidak diperlukan, kita klik tanda silang di pojok kanan. Nah, ini kita ganti dengan mode teri dan file tipenya kita ganti dengan teks. Untuk user info form kita tuliskan dengan isilah identitas terlebih dahulu.
Setelah ini selesai, maka kita buat untuk kuisnya. Kita klik question. Di sini banyak tampilan menunya. Ada pilihan ganda, esai, dan lain sebagainya. Kita pilih yang pilihan ganda. Nah, tampilannya seperti ini. Yang atas ini untuk soalnya bisa menyisipkan gambar, video, atau suara. Untuk ini, untuk yang choice-nya ini adalah kunci jawaban. Kita buka Word yang sudah disediakan soal, kita copy soal yang sudah kita buat tadi dengan Ctrl C pada keyboard. Kemudian kita kopikan di si soal dengan klik Ctrl V pada keyboard. Nah, untuk kunci jawabannya kita sesuaikan. Nah, ini kan ada 3 pangkat. Nah, kita klik di sini ada pangkat bawah atau atas. Kita pakai yang atas untuk pangkatnya. Kita copy biar lebih cepat ya. Tinggal kita tuliskan saja angkanya. Nah, selanjutnya kita kasih kunci jawaban. Yang benar adalah di yang pertama, kita klik yang pertama. Untuk skor kita kasih skor 20. Nah, untuk soal yang kedua, kan kita sama pilihan ganda, jadi kita klik kanan, kita duplikat. Nah, muncul pilihan ganda. Nanti kita ganti soalnya pada soal berikut ini. Tinggal disamakan. Nah, sudah selesai. Karena kita butuh 4 soal, maka kita lakukan sebanyak 4 kali. Caranya masih tetap sama seperti yang tadi.
Nah, jika sudah, kita klik properties. Untuk quiz title-nya, itu judulnya bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menuliskan latihan soal. Dan untuk slide size-nya saya ganti dengan 960 dikali 540. Nah, ini tuh wajib ya diganti. Untuk timer ini batas waktu saat mengerjakan. Saya di sini membuat batas waktunya selama 60 menit. Kita cek yang lainnya. Nah, ini untuk poin. Bisa kita klik poin atau kita buat persentasenya juga bisa. Nah, di sini nanti ada menu respon siswa nanti dikirim lewat apa. Ada melalui email. Jika melalui email, kita klik email yang diperlukan. Jadi di sini tidak perlu ya, saya tidak menggunakan. Setelah itu save. Kemudian kita ke player. Kita tunggu, masih loading. Nah, di sini sudah selesai ya loadingnya. Di sini ada show equation number. Nah, ini point, show at word point. Kita coba klikkan nama. Di sini Fauzia, kelas 10 dengan nomor absen 3. Kita submit. Nah, sudah muncul soalnya. Dan di pojok kanan atas itu batas waktunya. Untuk equation number-nya itu untuk mengetahui soal nomor berapa yang kita kerjakan, dan ada berapa soal dalam kuis ini. Untuk poinnya tadi sudah hilang ya. Untuk poinnya ini ada skornya 0 sampai 80. Kita hilangkan saja. Nah, ini untuk show equation list-nya untuk melihat soal. Bisa kita mengerjakan dengan acak. Jadi yang kita aktifkan hanya equation list dan background. Untuk use presentation slide quiz background. Nah, kalau kita klik nanti background dalam PPT-nya akan muncul. Bisa digunakan, bisa tidak. Di sini saya menggunakan backgroundnya PowerPoint yang sudah ada tadi. Setelah itu kita preview.
di paling atas ini ada menu untuk tampilan seperti handphone, laptop, tablet. Bisa dipilih sesuai dengan aplikasi apa yang mau digunakan. Kita menggunakan yang laptop aja. Kita klik kuis, isikan 6 identitas terlebih dahulu seperti yang tadi. Setelah itu submit. Nah, kita bisa klik pilihan ganda berikut. Nah, jika benar muncul warna hijau. Jika jawabannya salah, maka muncul jawaban merah, tapi untuk pilihan gandanya ada pembenaran untuk jawaban. Nah, setelah jawaban sudah selesai, kita view untuk melihat skor. Nah, di sini ada skor yang diperoleh adalah 40 dan passing skornya adalah 80 untuk benar semua. Untuk kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya yang tadi udah dikerjakan jika ingin tahu jawaban yang salah yang mana aja. Kalau sudah, kita close review. Kita close. Nah, kita save. Nah, sudah tersave pada PowerPoint. Kita coba lagi play. Dengan cara klik player pada menu presentation. Nah, di sini sudah muncul ada top bar. Kita slide bar. Nah, untuk memunculkan sebelahnya untuk top barnya ini, untuk kalau bottom yang bawah, menghilangkan yang bawah. Ini pastikan on the sidebar. Kita play. Setelah selesai, selanjutnya kalau sudah selesai, selanjutnya kita ke review. Kita tunggu.
Nah, muncul seperti tadi. Kita perbesar. Klik materinya tadi. Kita balik untuk materi. Nah, untuk kembali ke awal kita klik home. Kita klik contoh soal untuk melihat contoh soalnya. Setelah itu kita coba latihan soal. Kita klik start. Isikan data diri tadi. Kita submit. Nah, sudah keluar soalnya.